2023. Tempat kita menggali kisah inspiratif dan juga sukses dari kalangan mahasiswa. Saya Dinisha Fitri, yang episode pada kali ini kita akan menyoroti salah satu mahasiswa yang aktif di organisasi di kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Kak Anissa Nurul Amri. Kepada Kak Anissa dipersilakan untuk bergabung. Halo Kak Anissa, apa kabar? Halo Kak Dini, baik, alhamdulillah. Apa gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Kak, terima kasih sudah menanyakan kembali. Ya. Oke, langsung saja nih kita minta Kak Anissa untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Nurul Amri, biasa dipanggil Nisa, dan aku merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Hadis Bahasa Inggris di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan aku juga aktif di salah satu organisasi di dalam kampus. Oke, kakak tadi sebagai salah satu mengikuti salah satu organisasi di kampus, berarti termasuk aktivis kampus ya Kak? Maybe. Iya, kita bilangnya kan wanita aktivis kampus gitu. Nah, jadi di bidang kakak tuh bidang apa Kak ikut organisasi? Aku aktif di himpunan mahasiswa program studi Kak, dan juga sebagai kepala bidang dari Education and Language Department. Oh, oke, Education and Language Department. Nah, beranggotakan berapa orang Kak? Kalau secara keseluruhan kami bertiga, saya sebagai koor, sebagai kabit, terus Iya. ada sekbidnya dan juga salah satu. Oke, itu perempuan semua atau ada juga yang laki-laki? Nah, untuk sekbid perempuan dan untuk anggota kami itu laki-laki. Kak. Oh, berarti laki-laki anggota dan kakak sebagai kabitnya. Ya, kebetulan seperti itu. Gitu. Pas banget ya sama tema kita kali ini, perempuan menjadi pemimpin gitu. Jadi ini tanda tanya ya teman-teman. Nah, kakak tuh tadi sebagai kabit atau kepala bidang Ya. di Education and Language bidangnya. Nah, menurut kakak, pandangan kakak apa sih Kak kalau perempuan itu yang memimpin? Sementara tadi kan kakak ada anggotanya seorang laki-laki kan? Ya. Gimana pandangan kakak perihal itu? Oke, sedikit jujur ya Kak ya, waktu awal aku melihat kalau seandainya aku ternyata yang memimpin seorang laki-laki di bidang aku sendiri, jujur agak shock. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, why not gitu? Karena nggak selamanya kan perempuan itu harus selalu dipimpin oleh laki-laki di dalam ruang masyarakat gitu, Iya. tanda kutip ya Kak ya. Jadi ketika aku menjalaninya gitu, toh nggak ada yang salah gitu selama kita bisa membagi ruang-ruang tertentu antara kita sebagai pemimpin, kita sebagai perempuan sebagai pemimpin dan juga sebagai teman nantinya bagi teman kita yang laki-laki itu. Begitu ternyata. Nah, kan kakak mempunyai anggota nih laki-laki, yang Ya. dimana kalau kita biasanya punya teman laki-laki aja tuh susah banget ngatur mereka gitu. Apalagi kakak, anggota kakak seorang laki-laki. Ada nggak sih Kak rintangan dalam mengatur hal itu gitu? Kalau untuk rintangan ya Kak ya, jujur pasti ada. Karena kan kita sebagai perempuan itu, apalagi aku nih pribadi, juga seseorang yang bisa dibilang sedikit agak ego lah. Oh, Gitu. perempuan Nah, pasti itu. Jadi kita yang ego, sebagai perempuan yang ego, terus ketemu sama laki-laki yang nalurinya atau udah ditakdirkan Allah itu menjadi Sebagai pemimpin. iya Nah, iya. kan kalau kita ketemu ibaratnya batu ketemu batu itu kan nggak enak tuh Kak. Iya benar banget. Jadi ya caranya kita tuh buat memimpin teman kita yang laki-laki itu gimana ya? Dengan lebih banyak berkomunikasi pastinya. Karena kalau kita nggak banyak komunikasi, toh jatuhnya nanti bisa berantem. Terus juga dengan cara ngertiin. Karena kalau seandainya kita ingin minta tolong misalnya, jadi tahu batasan. Jadi cara minta tolong yang benar kepada teman yang laki-laki itu seperti apa? Karena mereka kan sejatinya tidak mau loh diperintah-perintah. Iya. Karena aku nih laki-laki nih, walaupun secara posisi dia anggota gitu. Iya. Jadi aku juga tahu posisi kayak kalau cara minta tolong yang benar itu bagaimana. Pokoknya intinya semua dikomunikasikan dengan baik, dan aku juga sebagai koor, sebagai kabit tahu posisi. Oke, seperti itu
dalam menjadi kepala bidang itu kan ada tuh yang dipimpin kan. Apa sih Kak trik dari Kakak sendiri dalam memimpin suatu hal itu? Oke, untuk masalah trik tadi mungkin tidak jauh berbeda ya sama yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Intinya kalau kita sebagai pemimpin ini kita kan menyatukan banyak kepala yang berbeda. Jadi gimana caranya biar di dalam suatu organisasi antara kita dan orang lain yang kita pimpin gitu bisa punya satu ide yang sama, bisa punya satu tujuan yang sama. Jadi yang paling penting itu tadi nggak jauh-jauh dari komunikasi. Karena kalau seandainya kita sebagai pemimpin nggak mau tuh mengkomunikasikan hal-hal yang mereka mau, terus kita anggap kayak alah kalian kan cuma anggota, kalian kan cuma ini, terus kita nggak mau gitu buat dengerin pendapat mereka contohnya. Itu tuh bakalan merusak banget hubungan kita. Karena di dalam organisasi itu kan kita bareng-bareng. Kalau seandainya saya sendiri tanpa sekbid saya, tanpa anggota saya juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi yang paling penting itu komunikasi, kita komunikasikan semuanya. Maka alhamdulillah sampai sekarang di bidang kami sendiri aman tentrem ya Kak, karena kami komunikasinya insya Allah aman dan lancar. Oke, berarti itu tadi triknya salah satunya itu komunikasinya jangan miss gitu ya kan Kak. Nah terus kalau misalnya Kakak nih bisa memilih kan, Kakak mau nggak sih untuk tetap menjadi pemimpin, pemimpin perempuan, atau milih kayak udah maunya dipimpin aja sama laki-laki gitu? Kakak maunya di pilihan yang mana gitu, dan kenapa Kakak memilih itu? Oke, jadi gini, kalau seandainya ditanya mau memimpin atau dipimpin, karena sejatinya aku kan perempuan nih, jadi jujur aku tuh lebih maunya dipimpin Kak. Karena rasanya kalau dipimpin tuh tenang aja gitu, kayak ada yang ngarahin hidup gitu ya. Cuman kalau seandainya ditanya memimpin apa enggak, mau apa enggak jadi pemimpin gitu, kenapa tidak gitu. Ya kan? Karena juga aku kan anak pertama nih Kak. Jadi latar belakang aku tuh sedikit keras. Dan rasanya dengan latar belakang yang agak keras nih, itu bisa jadi salah satu poin plus aku. Bisa kayak why not gitu. Kenapa? Selagi aku bisa dan mampu gitu, kenapa? Walaupun ibaratnya coba-coba, lagian kan coba-coba pasti ada latar belakangnya lah. Jadi untuk apa ditolak kalau kita bisa nambah pengalaman. Oke, baik. Nah, gini teman-teman, selain maaf nih Kak, aku bocorin ya. Selain Kak Anissa ini mengikuti organisasi di kampus, mau itu dari program studi sendiri, beliau adalah salah satu Duta Busana Muslimah 2023 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Gak apa dong Kak, Masya Allah. Bintang tamu kita kali ini Duta Busana di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Apa sih Kak motivasi Kakak, latar belakang Kakak untuk bisa jadi Duta Busana itu? Oke, mungkin sedikit cerita ya Kak ya. Kalau kita menjadi duta, itu kan secara tidak langsung saya memimpin juga tuh. Tapi yang dipimpin adalah para wanita muslimah saja, tidak dalam lingkup laki-laki. Jujur ketika mau mengikuti event itu awalnya sedikit mungkin bisa dibilang kayak mikir dua kali kayak itu enggak ya gitu. Cuman kan kayak dipikir-pikir lagi, ya kenapa tidak gitu. Walaupun niat awalnya nggak mau tuh kayak aduh bisa nggak ya gitu. Cuman kan teman-teman dari prodi juga sudah memilih saya gitu, jadi mewakili. Jadi ya dengan amanah yang diberikan ini, oke, kita coba gitu. Dan alhamdulillahnya rupanya masih beruntung terpilih ya menjadi Duta Busana. Oke, nah untuk itu Kak pastinya ada kan yang memotivasi Kakak untuk mengikuti itu. Siapa aja sih Kak orang yang perannya penting di dalam hal itu? Apakah ada yang
Aduh, siapa itu tuh? Aduh. Orang yang spesial gitu selain orang tua. Kalau orang tua kan pasti spesial nih. Ada nggak orang yang spesial dalam perannya yang mendukung kakak untuk ikut itu? Oke, walaupun orang tua sering sudah disebutkan tadi, tapi saya pengen hidutin lagi orang Iya. tua yang pasti. Iya pasti. Terus yang kedua ini adalah teman-teman saya yang di jurusan lah khususnya. Terus juga teman-teman dekat saya ini banyak ya Kak ya. Jadi nggak saya sebutin satu-satu karena ini privacy. Saya nggak mau Oke. privacy mereka terganggu. Gitu. Jadi jujur pas ketika ikut event itu rasanya kayak takut nih, aduh ada yang dukung nggak ya? Karena jujur dukungan ketika mengikuti sebuah event itu tuh berpengaruh besar terhadap Bener banget. kinerja kita ya kan Kak Dini. Jadi alhamdulillah juga waktu itu teman-teman dan adik-adik di jurusan support banget, sehingga kayak aduh terharu nggak boleh. Adik jurusan nih? Iya, adik-adik jurusan juga support banget Kak. Jadi kayak aduh nggak boleh nih ngecewain mereka. Jadi ya udah kita perjuangkan lah amanah yang diberikan. Oh, seperti itu. Ternyata adik di jurusannya pun ikut memotivasi Kak Anissa Nurul Amrini untuk mengikuti berita busana tersebut. Masya Allah, berarti yo ya, love ya. Love you untuk adik kelas Kak Anissa. Manis banget mereka. Oh. Oke, nah berarti kan itu tuh pasti ada jalannya, ada rintangannya gitu kan. Nah tadi kan kita udah tahu tuh rintangan kakak dalam menghadapi laki-laki yang sebagai anggota kakak, mereka yang menjadi mereka. Nah rintangan kakak nih dalam menggapai berita busana itu. Oke, jujur pas sebelum H-1 sebelum acara itu aku pribadi ada dapat semacam struggle yang bisa membuat batin ini capek banget sebenarnya waktu itu. Cuman karena mungkin emang udah jalannya gitu ikut putri muslimah gitu ya Kak ya, walaupun awalnya kayak keberatan. Jadi ya kita ikutin aja. Terus pas di panggung itu tuh Kak, karena mungkin hari sebelumnya tuh kan pikiran kacau banget tuh. Jadi berpengaruh ke fisik aku waktu itu. Jadi kayak berdiri di depan itu kayak mau pingsan, cuma tahan jangan sampai acaranya gagal atau gimana, jangan sampai jurusan malu, jangan sampai jurusan sedih gitu. Jadi pokoknya semati-matinya gitu aku berdiri di depan tuh kayak tahan, jangan sampai jatuh gitu. Terus berkat dukungan mereka tadi itu makanya kayak aduh Masya Allah, terima kasih banyak bisa ada di jurusan ini. Masya Allah. Romantis banget mereka Kak, kalau nggak ada mereka itu mungkin udah down, karena fisik udah down, mental udah down, tapi nggak ada support kan nggak enak. Iya. Tapi itulah yang benar-benar motivasi banget loh. Berarti selain dukungan dari masyarakat yang lain dan juga dari orang tua, dari diri sendiri juga itu pasti kan. Iya, iya. Nah, oke, baik. Tadi kan kakak tuh sebagai seorang pemimpin di departemen HMPS-nya, sebagai kepala bidang dan juga pemimpin di dalam keluarganya, itu maksudnya sebagai anak pertama. Nah, juga sebagai pemimpin perempuan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Untuk itu apa sih Kak pesan kakak untuk para perempuan di kampus UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar ataupun di luar kampus kita? Oke, mungkin sedikit aja ya pesan-pesan dari yang pribadi buat perempuan-perempuan di luar sana gitu. Jangan takut buat nge-explore diri kamu lebih jauh. Jangan takut buat mencoba hal-hal baru, karena kita nggak bakalan tahu tuh rezeki kita di mana, hari-hari kita tuh kedepannya bakalan gimana. Jadi setidaknya kalau kita coba walaupun gagal, itu tuh jauh lebih baik ke teman-teman daripada kita tuh diam diri aja, stuck di situ aja. Karena kalau misalnya kita diam aja gitu kan, kita nggak bakalan tahu tuh. Misal kita mau nyoba ini nih, kita nggak bakalan tahu rezeki kita di situ apa enggak. Jadi jangan takut coba, terus juga explore diri kamu lebih luas lagi, karena nggak ada batasan buat kamu buat berkembang gitu. Jadi semua perempuan itu berhak berkembang, semua perempuan berhak menjadi pemimpin, dan semua perempuan berhak untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Masya Allah. Nah itu
dia tadi pesan terakhir dari mahasiswa berprestasi Dini Mahmud Yunus Batu Sangkar yang sebagaimana beliau juga aktif di organisasi HMPS-nya sendiri. Mungkin hanya itu saja podcast dari kita pada episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune untuk menonton podcast UKM BKM 2023. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sekian dari Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.